Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa belajar lagi untuk persiapan PAT-nya ya. Oke, Ustazah akan langsung mulai aja. Di sini akan Ustazah bahas latihan soal PAT dari matematika minat dulu. Kalau misalkan masih ada waktu nanti kita langsung bahas ke matematika wajib. Nah, pembahasan ini buat kalian belajar lagi ya setelah kalian latihan sendiri kemarin dan sudah dikumpulkan. Jadi ini untuk mengkoreksi benar atau salahnya ya. Oke, akan Ustazah lanjut aja. Kalau Ustazah bahas sendiri satu-satu sepertinya akan makan waktu. Jadi Ustazah akan langsung mengambil tugas salah satu teman kalian sehingga bisa kita langsung cocokkan ya. Nah, di latihan soal PAT matematika minat kelas 10 saya ambil dulu ya dari soal temennya. Nah, ini dia. Jadi nomor 1 ini diketahui sudah diketahui di soal ya, kalau misalkan ada sebuah kubus dengan AB itu adalah vektor A, AD itu adalah vektor B, AE adalah vektor C. Ini diketahui di soal. Nah, berarti kalau misalkan kita gambarkan ini dari A ke B berarti arahnya ke kanan ya. A ke B berarti arahnya ke kanan, betul di sini. Jadi arahnya gini ya, ke kanan. Terus A ke D itu berarti dari depan ke belakang, berarti dia samanya dengan B ke C. Nah, ini samanya dengan B ke C, sama sejajar dengan atasnya dengan EH dan FG. Tadi pun AB sejajar dengan DC, EF, HG. Kalau masih nggak ngerti, lihat AB itu kan garis yang di sini lurus, dia kan sejajar sama belakangnya DC, dia sejajar sama atasnya. Nah, dia pun sejajar dengan CD, sejajar dengan HG. Jadi mereka adalah vektor yang sama. Yang ditanyakan adalah kalau nggak salah di nomor 1 itu suruh menyatakan vektor apa ya, kita lihat dulu. Disuruh menyatakan CE, nyatakanlah vektor CE nomor 1 dalam bentuk ABC. Oke, kita nyatakan vektor CE. Nah, si CE ini bisa kita buat dari CD ditambah DA ditambah AE di sini. Jadi untuk temannya dia menggunakan ini ya, CD ditambah DA ditambah AE. Dengan CD itu kan berarti artinya harusnya D ke C ya. D ke C itu kan positif A, sedangkan C ke D berarti negatif A karena berlawanan arah. Terus kalau D ke A itu harusnya AD. Tadi kan AD ya, kalau positif B itu AD, sedangkan kalau DA itu negatif B. Nah, untuk AE, kalau AE yang ke atas dari bawah ke atas, dia itu diketahui di soal adalah C positif. Jadi jawabannya min A min B plus C, betul. Kalau ada yang jawabnya C min B min A boleh. Pokoknya mau dibolak-balik, mau B dulu, C atau A dulu, yang penting tanda positif dan negatifnya itu betul. Terus di nomor 2, ini yang ditanya adalah vektor FD. Di sini temannya menggunakan FE ditambah EH ditambah HD, jadi FD. FE itu berarti kebalikan dari A, berarti min A. EH itu dari situ ya, dari depan ke belakang, berarti positif B. Sedangkan HD itu dari atas ke bawah, negatif C. Oke, semoga dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini Ustazah akan ngebahas kilas-kilas aja karena kan udah pernah diajarin ya sebenarnya. Jadi Ustazah akan bahas kilas-kilas aja. Diketahui 2x plus y. Jadi diketahui 2x plus y, ditanya 2x plus y. Diketahui kesamaan vektor A sama dengan B sehingga nilai y-nya itu adalah 3 dan x-nya adalah min 2. Udah tinggal substitusi terus betul. Terus yang nomor 4, di nomor 4 yang diketahui A dan B-nya ini juga sama kesamaan vektor x plus y sama dengan 1 dan 3x plus y sama dengan 7. Lalu dieliminasi, dapat nilai x-nya, dapat nilai y-nya. Terus tinggal disubstitusi ke x min y. Nah, kadang yang suka lupa itu kalau udah dapat x dan y-nya, x min y-nya lupa dicari. Terus yang nomor 5. Nomor 5 ini operasi vektor ya. A tambah 2b min c. A 2b min c. Nah, ini sebenarnya sudah nggak bakal terlalu jelasin karena di sini harusnya yang tinggal diperhitungkan adalah ketelitiannya kalian ya. Jadi dihitung yang betul karena ini kan adalah operasi vektor aljabar. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang nomor 6 pun
Di nomor 6 pun diketahui A, B, dan C-nya. Yang ditanya adalah 2A plus B min C. Nah, 2A plus B min C itu udah ada ABC-nya, tinggal dihitung yang betul. Insya Allah di sini jawabannya udah betul ya. Jadi kalian boleh lihat di sini. Ini insya Allah jawabannya udah betul. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini jangan bingung. Walaupun di sini pakai IJ, ada IJK, ada JK aja. Berarti untuk menuliskan bentuk matriksnya, berarti di sini untuk yang vektor P berarti 10 min 3. Nah, dia kan IJK, K-nya nggak ada berarti 0. Terus ini IJK. Terus ini I-nya nggak ada berarti 0, J-nya 4 dan K-nya minus 7. Udah dihitung seperti biasa sehingga dapat hasilnya ini. Insya Allah ini hitung-hitungannya udah betul. Oke, kita lanjut. Nah, di nomor selanjutnya ini masih dalam operasi aljabar vektor. Ustazah nggak mau jelasin lagi lebih lanjut, kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalkan di sini ternyata Ustazah salah koreksi, terus ada yang salah, nanti kalian silakan koreksi jawaban kalian sendiri ya. Nah, untuk nomor 9 ini sebenarnya masih operasi aljabar vektor, cuman bedanya di sini yang tanya adalah panjangnya atau tanda mutlak U itu artinya panjang vektor. Jadi setelah kalian mencari operasi vektornya, jangan lupa untuk diakar dan dikuadrat, lalu dijumlahkan semua komponen si U-nya sehingga dapat hasilnya 2 akar 41. Oke, lanjut nomor 10 pun masih sama ya. Nomor 10 itu yang ditanya ini masih, coba saya melihat nomor 10. Oh, nomor 10 nih agak sedikit belum lengkap ya punya temennya ya. Yang ditanya maka panjang vektor D. Panjang vektor D. Sementara tadi dia di sini carinya baru vektor D-nya aja, panjangnya belum cari. Ini nanti kalian bisa lengkapin. Terus nomor 11 vektor PQ, nah, vektor searah. Coba kita baca dulu. Diketahui vektor PQ dan kode PQ vektor satuan yang searah PQ adalah U. Oh, yang ditanya adalah vektor satuan. Kamu cari dulu vektor PQ-nya. PQ artinya Q dikurang P, betul. Terus dicari panjang PQ-nya sehingga dapat hasilnya vektor satuan U. Ingat rumusnya adalah 1U per panjang U gitu ya. Gitu. Ya udah, berarti vektor U-nya kan tadi dianggap vektor Q min P, berarti min 6 per 2 akar 19. Min 6 bagi 2 jadi min 3 di sini. Terus min 2 jadi min 1 karena dibagi 2 ya. Ini kan ada 2-nya. Jadi nggak usah bingung. Nomor 12, ini juga masih vektor satuan. Caranya pun sama, dicari panjangnya terus nanti tinggal dibagi. Sudah nggak bakal jelasin lagi. Nomor 13. Di nomor 13 A dan B yang ditanya jarak. Nah, cara mencari jarak itu sama dengan mencari panjang vektor. A ke B berarti tinggal dikurang aja. B dikurang A. Kan B dikurang A dapat ini, lalu dicari panjangnya. Akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 ini diketahui A dan B, panjangnya vektor BA, berarti sama aja ya, vektor BA dicari dulu. BA itu adalah A dikurang B, A-nya 5 min 33, B-nya min 2, 1 min 1 dikurang, lalu dicari panjangnya, akar dikuadratin, dijumlah semua komponennya. Nomor 15, nah ini masuk ke perbandingan vektor ya. Di perbandingan vektor ini, kalau yang lupa rumusnya, boleh dibuka-buka lagi catatannya. Jadi rumusnya itu yang ditanyakan koordinat titik M nih, sehingga langsung ujung-ujung tengah-tengah ya. Berarti ujung-ujung P sama 1, berarti satunya dikalikan P. Terus tengah-tengah Q dikalikan 3. Berarti 3Q ditambah P per, nah total dari perbandingan 1 tambah 3, 4. 3Q-nya masukin berapa, ditambah P-nya masukin berapa. Jadi kan P-nya dikali 1, tapi nggak usah ditulis, dikali satunya. Tinggal dihitung. Terus lalu dibagi 4 hasilnya ini. Lanjut nomor 16. Di nomor 16 diketahui segitiga ABC. Ada A-nya, B-nya, dan C-nya. P itu membagi AB sehingga perbandingannya AP banding PB sama dengan 3 banding 1. Yang ditanya adalah vektor PC. Nah, ya udah di sini kita cari P-nya dengan cara yang sama kayak tadi. Setelah dapat P-nya,
belum selesai ya. Ini dapat nih P-nya. Kita lanjut nyari vektor PC. PC itu kan artinya C dikurang P. C-nya kan min 2, 5, 2 dikurang P-nya ini. Berarti hasilnya min 2 kurang 2, min 4, 8, dan 8 kurang 19. Berarti betul ya. Lanjut nomor 17. Diketahui vektor A dan vektor B nilai X. X ada di mana? X ada di B nih ya. Agar panjang A sama dengan panjang B. Kita cari dulu panjang A-nya. Panjang A-nya 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat akar 21 itu 11. Kita cari panjang B-nya 40 plus X kuadrat. Nah, sebenarnya yang bingung. Jadi di sini nyampe kalau Ustazah sih lebih sukanya gini. Pakai caranya langsung aja tadi ini kan dapat akar 121 ya. Jadi kan panjang A sama dengan panjang B gitu kan. Jadi pas panjang A-nya akar 121 sama dengan panjang B-nya yang ini nih yang tadi akar 40 plus X kuadrat. Nah, jadi nyarinya asalnya dari sini. Jadi akarnya boleh sama-sama diilangin sehingga dapatnya yang ini ya 121 dikurang 40 pindah ruas sama dengan 81. Berarti X. Kalau dia pakai caranya gitu, kalau kita pakai gini aja kan 121 dikurang 40 sama dengan X kuadrat gitu ya, pelan-pelan aja ya. Tadi ini 81 sama dengan X kuadrat biar kalian ngerti. Berarti 81 itu kan akar 81 sama dengan X, berarti X sama dengan sum. Nah ini kan X kuadrat. Kalau X kuadrat berarti nilai X-nya itu plus minus ya, ada 2 ya. Berarti ini plus minus 9. Kayak gitu. Jadi nilai X-nya bisa positif 9 dan bisa negatif 9. Ada 2 nilai X-nya gitu. Jadi untuk jawabannya ini masih kurang tepat. Karena di sini bentuknya X kuadrat, ingat kalau X kuadrat itu berarti ada 2 nilai X gitu. Berarti depannya harus plus minus. Kenapa plus minus? Karena akar dari 81. Jika 9 kuadrat 81, jika negatif 9 dikuadratin juga 81 gitu. Nomor 18. Diketahui A, B, C. Ditanya A tambah B lalu dikali C. Jadi ditambah dulu ya, pakai kurung tuh. Ditambah baru hasil pertambahannya dikalikan C. Nah, yang masih jadi banyak kesalahan di sini, setelah perkalian vektor itu hasilnya adalah satu angka. Jadi min 2 dikali 1 kan min 2, 0 kali min 2 0, 2 kali 1 2. Nah, ini belum selesai. Hasil akhirnya gini, jadi min 2 tambah 0 tambah 2. Jadi semua komponennya itu dijumlah. Jadi min 2 tambah 0 tambah 2 itu 0. Jadi hasilnya 0 gitu ya. Terus yang ini pun sama. Ini cara menghitungnya sama. Tapi ini hasilnya terakhirnya masih belum tepat ya. Harusnya 0 ditambah minus 36 ditambah minus 20. Berarti hasilnya minus 56. Seperti itu. Lanjut. Nomor 20. Diketahui panjang A, panjang B, terus sudut AB-nya 30, yang ditanya A kali B. Rumusnya udah pernah saya ajarin. 3 masukin aja dapat. Terus nomor 21 pun sama caranya. 3 masukin nilai cos 120 itu negatif setengah ya, betul. Terus nomor 22 diketahui segitiga ABC, sudut BAC-nya 30. Nah, BAC berarti di sini kan sudutnya itu yang tengah ya, yang A, berarti pakai BA dan AC. Cari BA-nya dulu, A kurang B, terus dicari panjang BA-nya. Ini adalah panjang BA ya, yang satunya bawahnya. Ini cari panjang BA, ini adalah vektor BA. Cari AC, ini panjang AC ya, ini panjang AC. Nah, terus pakai rumus yang tadi, rumus yang itu ya, yang panjang A kali panjang B yang cos alfa yang di nomor 20 nih, yang awal tadi. Jadi ini panjang BA, panjang AC dikali cos 30. Selesai dapat. Lanjut nomor 23. Yang ini ditanya kebalikannya, sudut ABC. Berarti ABC tengah-tengahnya B. Berarti AB BC per panjang AB kali panjang BC. Ini tinggal hitung ya. Cari AB-nya. B kurang A. Terus cari panjang AB-nya, betul. Cari BC-nya. Lalu cari panjang BC-nya. Ini saja nggak ngoreksi
hitung-hitungannya ya. Jadi kalian nanti silakan koreksi sendiri, cuman caranya seperti ini. Berarti sudutnya udah, tinggal kita masukin min 3 plus 2 min 6 per 14. Min 3 plus 2 itu min 1 kurang 6, min 7 per 14 min setengah. Min setengah itu adalah cos 120, betul. Nomor 24 masuk ke panjang proyeksi atau proyeksi skalar ya. Rumusnya ini tinggal dicari panjang B-nya dulu, terus tinggal dimasuk-masukin 2 kali 5, 9 kali min 4, min 7 kali 3, terus dijumlah semuanya. 10 kurang 36, min 26, min 1, betul ya? Gitu. Nah ini dapat per 10 akar 2 dari mana? Ini dirasionalkan ya artinya. Jadi kan nanti ini dapatnya negatif 67. Negatif 67 Afwan. Negatif 47 per 5 akar 2. Nah ini dikalikan akar 2 per akar 2, sehingga jawabannya min 47 per 5 kali 2, 10 akar 2. Nah akar 2 kali akar 2 akarnya hilang. Terus lanjut nomor 25. Nomor 25 ini proyeksi vektor ya, atau vektor proyeksi ortogonal. Diketahui A dan B nya, panjang B nya kita cari dulu, terus masukin ke rumusnya, yaitu panjang B kuadrat dikalikan vektor B. Ini insyaallah udah betul. Oke, selesai pembahasan kita matematika minat. Kita langsung masuk aja ke matematika wajib ya sekalian. Di matematika wajib saya nggak bahas terlalu banyak, jadi langsung aja. Diketahui X dan Y nya, terus disuruh mencari nilai X dan Y nya. Nah X nya kan udah ada min 4, jadi tinggal substitusin ke Y nya ya. Gampang ya, nomor 1 paling gampang. Lanjut nomor 2. Sebentar, ini kayaknya error. Lanjut nomor 2. Nomor 2 yang ditanya ini ya, yang diketahui ini dieliminasi sehingga dapat 2Y sama dengan X min 3. X sama dengan 2Y plus 3, terus disubstitusi ke salah satunya, dia pakai X kuadrat plus X min 4, sehingga pas disubstitusi dapat hasilnya 2Y plus 3 kuadrat ditambah 2Y plus 3 min 4, dapat ini, terus dibagi 2, difaktorkan, dapat Y nya min 4 dan Y sama dengan setengah, betul ya. X nya dimasukin, X nya kan tadi 2Y plus 3, masukin Y nya min 4 dan setengah. Betul ya, min 37 per 2. Lanjut yang nomor 3 yang merupakan fungsi yang mana ini saya juga nggak bahas terlalu banyak. Ini yang fungsi itu adalah semua domain harus memiliki pasangan. Kalau bijektif, semua domain dan kodomain berpasangan tepat satu. Kalau subjektif, domain semua harus memiliki pasangan dengan kodomain, walaupun nanti kodomainnya memiliki pasangan lebih dari satu, itu nggak apa-apa. Nah kalau injektif, semuanya harus pasangan tepat satu, tapi yang di kodomain boleh ada yang tidak punya pasangan. Terus yang nomor 5, di nomor 5 diketahui fx nya ya. Terus di nomor 5 ini yang diketahui ada fx, terus ada himpunan nilai x nya ya, dari min 2 sampai 4, ini kurang dari sama dengan, jadi min 2 dan 4 nya ikut karena ada sama dengannya di sini. Berarti tinggal kita cari aja yang ujung dan ujungnya. F min 2 dicari, dapat jawabannya min 15. Terus F4 nya dicari, dapat jawabannya 33. Berarti daerah hasilnya adalah Y di antara min 15 sampai 33. Lanjut yang nomor 6. Di nomor 6 ini diketahui fx dan gx. Fungsi f dikurang g. Nah ini sudah nggak bakal terlalu bahas ya, harusnya udah bisa. Jadi jawabannya langsung aja. Tapi di sini harusnya kalau misalkan fungsi dikurang itu biar jelas dipakein kurung, biar nanti nggak bingung. Nah jadi mendapat hasilnya betul
kayak gini, 7x dikurang 15x, betul ya, min 8x. Tapi min 4 dikurang 10, jawabannya bukan 6, tapi harusnya negatif 14. Kita lanjut, nomor 7. Di nomor 7 ini, diketahui fx dan gx, terus dikalikan g. Nah, caranya boleh begini ya. Jadi kamu cari dulu F2, F2-nya dicari, dapat 6, G2-nya dicari, dapat 3, tinggal dikali di terakhir. Kayak gitu, lebih simpel pakai cara ini. Nomor selanjutnya, diketahui fungsi fx dan gx. Yang ditanyakan f per g dimasukin x-nya 5. Nah, ini pun cara ini boleh juga kalau kamu masukin dulu x-nya 5. Jadi 6 kali 5, 30 dikurang 4. 30 kan berarti dikurang 4, 26. Gitu ya. Nah ini 7 kali 5, 35 tambah 1, 36. Akar 36 itu 6, 26 per 6. Kayak gitu. Boleh langsung masukin. Terus yang nomor 9. Di nomor 9, fungsi komposisi diketahui fx dan gx-nya ditanya f komposisi g, berarti fungsi g dimasukin ke f. 2x min 6 dimasukkan ke x kuadrat ditambah 5. Jadi x-nya berganti jadi 2x min 6, lalu dihitung. Dan nomor 10, ini yang ditanya GOF ya. Berarti kalau GF, F dimasukkan ke dalam G. Jadi si F-nya ini kan panjang nih, masukin ke 3x min 8, sehingga si X-nya berganti menjadi, nah X-nya berganti menjadi Fx gitu, dihitung. Terus lanjut nomor 11, F komposisi G, komposisi H. Nah ini H dulu ya, H dimasukin ke G, jadi 4 kali X min 2, betul. Dapat 4x min 8, masukin naik ke F. F-nya X kuadrat ditambah 6x min 5. Udah dihitung kayak gitu. Ustazah nggak koreksi hitungannya ya, caranya aja. Lanjut nomor 12. Diketahui GX dan GOF-nya atau G komposisi F-nya. Nah, yang tanya FX-nya. Nah, ini challenge nih. Berarti kan kalau G bundaran F, F dimasukkan ke dalam G gitu ya. F-nya yang ditanya. Nah, F-nya udah kita biarin aja dia tetap F gitu. Jadi GX-nya 3FX plus 2 sama dengan ini. Karena diketahui di soal. Berarti tinggal dipindah ruas. Plus 2-nya pindah ke kanan jadi min 2, 3-nya pindah jadi dibagi 3. Berarti fx-nya hasilnya ini. Seperti itu. Lanjut yang nomor 13. Di nomor 13, diketahui f komposisi G dan Gx-nya ditanya f min 2. Nah, di sini kita pakai permisalan ya. Kalau misalkan yang ditanya itu adalah si induknya atau si nilai depannya, si f-nya. Kayak gitu. Kalau tadi kan yang ditanya si nilai yang disubstitusi. Kita misalin yang si GX-nya itu adalah A, boleh. Kita misalin GX-nya itu adalah A, sehingga A sama dengan X min 5. Kalau dibikin X sama dengan A ditambah 5. Berarti FA sama dengan, nah ini masukin ya, X kuadratnya diganti dengan A plus 5 kuadrat min 10A plus 5 tambah 5. Sehingga dapat A kuadrat plus 10A, dapat di sini pokoknya lanjutannya A kuadrat min 20, sehingga kalau F min 2 tinggal masukin X min 2, dapat min 16, betul. Nomor 14, udah masuk ke fungsi inverse ya. Ini juga udah pernah saya ajarin, dimisalin fx jadi A, terus dipindah-pindah ruas sehingga x-nya ada di sebelah kiri sendirian, terus dapat deh hasilnya. Jadi susah nggak bakal terlalu bahas lagi. Di nomor 15 pun sama, gitu caranya. Nah, nomor 16 kita udah masuk ke trigonometri. Di trigonometri ini yang ditanyakan adalah mengubah radian ke dalam bentuk derajat. Berarti 3/4 pi, artinya 3/4 pi dikali 180 per pi, betul ya? Pi-nya dicoret sehingga dapat jawabannya 135. Nah, kalau dari sini ini yang ditanyakan dari derajat ke radian. Sebenarnya kalau yang ditanyakan dimaksud ustazah itu cukup sampai sini aja. 1,25 pi. Atau dibikin bentuk pecahan. 225 per 180 disederhanain, udah itu aja, situ aja nggak apa-apa, nggak usah dibikin bentuk desimal gitu. Oke, lanjut. Jadi yang diminta itu bentuknya bentuk pi radiannya, jadi tetap ada bentuk, ada nilai pi-nya, nggak apa-apa. Nomor 18, koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, koordinat kartesius itu kan pasti bentuknya kartesius, itu pasti ada x dan y. Nah, kalau kutub itu adalah bentuknya r, t, theta. Kita cari dulu r-nya. R-nya menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat tambah Y kuadrat dihitung, dapat rumus theta-nya adalah cos theta sama dengan X dibagi R.
X-nya itu adalah minus 2, R-nya dapat tadi 4, minus setengah itu cos 120. Nah, cos 120 itu kan kuadran 2, ya nggak? Untuk ngecek bener nggak sih ini soalnya di kuadran 2, kita lihat cek X-nya. X-nya itu nilainya dua-duanya negatif. Di sini X negatif, nilai Y negatif di mana? Nilai Y negatif ternyata di sini, ya nggak? Ini kan sumbu Y, ya. Ini sumbu X. Di sini X nilainya positif di kanan, Y positif di atas. Nah, nilai X-nya negatif dan Y-nya negatif itu ada di kuadran 1, 2, 3. Di kuadran 3. Jadi sebenarnya cos 20 itu belum tepat ya. Jadi yang tepat itu adalah kuadran 3. Kuadran 3 itu artinya 180 ditambah. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60, berarti 180 tambah 60, 240. Jadi ini jawabannya yang betul adalah 4,240. Jadi balik lagi kenapa gak boleh pakai yang kuadran 2? Karena ternyata di kartesiusnya dia adanya di kuadran 3. Jadi sebelum kamu masukin ini kuadran berapa, jangan dia negatif langsung aja ambil kuadran berapapun, gak boleh ya. Tetap harus lihat kartesiusnya, dia terletak di kuadran berapa gitu. Terus di nomor 19, diketahui koordinat kutub yang ditanya koordinat kartesius. Kalau ini sih nggak terlalu istimewa ya, tinggal langsung masukin aja rumusnya. R-nya 8, cos tetanya 330. Kalau nyari Y-nya R sin theta. Udah dapat, udah selesai. Tinggal dibikin X, Y-nya aja. Di nomor 20, diketahui tan beta 5/12, betanya sudut lancip, yang ditanya sekan beta. Tangan itu kan rumusnya, siapa yang masih ingat? Depan per samping ya, depan per samping. Nah, betanya di sini depannya itu si 5, sampingnya itu 12. Sisi miringnya kita cari pakai Pitagoras yaitu 13. Sekan beta itu adalah kebalikan dari cos. Cos itu miring per samping. Miring per samping, samping per miring. Berarti kalau sekan dibalik. Ini persa. Betul jawabannya. Nomor 21. Nah, ini menggunakan sudut relasi ya. Ini kuadran 3, ini kuadran 4, ini kuadran 3, ini kuadran 2. Dicari di kuadran 3 si negatif, betul. Tan negatif kuadran 4. Ini negatif di kuadran 3, tan negatif betul. Ini setengah dikali. Oke, ini hitung-hitungannya insya Allah sudah betul. Oke. Lanjut. Nah, di nomor 22 ini kita masuk ke aturan sinus dan aturan kosinus ya. Diketahui di soal PQ dan sudutnya ada 30 dan 45 ya. Jadi ketahui di soal seperti itu. Panjang PR. Nah, coba kita gambar dulu PQR. Diketahui PQ-nya 12. Terus sudut Q-nya 30 dan sudut R-nya 45. Dari mana tahu ini sudut R? Lihat titik yang tengah-tengahnya siapa. Nah, kalau misalkan diketahui dua sudut dan satu sisi, sudah pasti yang digunakan adalah aturan sinus. Panjang PR-nya berarti A per sin A, B per sin B. A-nya itu kita anggap, kalau sudah lebih suka langsung masukin aja ya. Berarti A-nya itu kan yang diketahui nih, si 12 ya. 12 itu kan depannya 12, pasangannya siapa? Depannya 12, pasangannya sama 45. Jadi nentuinnya itu perbandingannya sama pasangannya. 12 per sin 45 berbanding dengan, nah ini yang ditanya nih si PR. Ini ya, si X, si PR. Si PR. Agak ngelag. Beda. Si PR dengan si itunya, si PR per si PR per sin 30. Jadi langsung dimasukin aja 12 per sin 45 setengah akar 2. PR per sin 30 nya adalah setengah. Ini coret-coret, berarti PR-nya 12 per akar 2. Kalau dirasionalkan jadi 6 akar 2. Kalau masih nggak tahu gimana cara rasionalin, dipelajari lagi tuh pelajaran SMP-nya ya. Lanjut nomor 23.
Diketahui PQ dan PR satu sudut. Nah, kalau kayak gini, ada dua sisi dan satu sudut yang berada di tengah-tengahnya diketahui, pasti menggunakan aturan kosinus. Sehingga nyari QR itu adalah tinggal dikuadrat ini, terus dijumlah, terus dikurang 2 kali BC dikali cos 60. Dapat hasilnya adalah 49. Tapi ingat, ini masih bentuk A kuadrat. Ya, belum A aja, berarti A aja akar 49, yaitu 7 cm. Nah, kalau misalnya tanya, Ustazah kok yang ini nggak plus minus 7? Ini kan kita berhubungan dengan panjang. Kalau panjang tidak ada nilai negatif. Nomor 24, diketahui sebuah segitiga, diketahui semua sisinya, yang ditanya kosinus. Sudah jelas ini menggunakan aturan kosinus ya. 89 dimasukin semua rumusnya. Ini pakai yang 7. Ini tanya ini kosinus sudut ini ya, L ya, sehingga kita pakainya KLM, berarti pakainya 7 kuadrat depannya, betul ya, 7 kuadrat 9 kuadrat. Nah, ini caranya udah betul. Jadi patokannya kalau misalkan kosinus pun sama, sepasang, sisi depan sama sudut yang berada di depannya. Jadi misalkan di sini cos L, berarti di sini sampingnya sisi L gitu. Terus tinggal kita hitung, masukin rumusnya, dipindah ruas ya, di sini sama dia yang ada cosnya pindah dari sini negatif pindah ke sini jadi positif, terus dikurang, dapat hasilnya cos L sama dengan ya 6/9. Udah selesai ya, diperkecil 2/3 boleh. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ustazah. Semoga kurang lebihnya bisa membantu kalian untuk PAT besok. Jangan lupa banyak istirahat dan berdoa dulu sebelum mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ustazah mohon maaf bila jadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.